Setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dari wilayah Afghanistan, Afghanistan selanjutnya mulai memperkuat kerjasama dengan China untuk secepatnya bisa memulihkan ekonominya yang merosot. Sebagai kekuatan ekonomi global, Tiongkok memainkan peran penting dalam perdagangan global. Dan di mata Afghanistan saat ini, Tiongkok adalah mitra kerjasama yang sangat penting. Sebelumnya, Taliban di Afghanistan bekerja sama dengan Tiongkok untuk memulai kembali proyek senilai 50 miliar dolar Amerika yang membuat iri negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Lantas, apa saja proyek kerjasama kedua negara ini dan mengapa Taliban bisa begitu mempercayai China? Sebelum kita lanjut, izinkan kami dari tim redaksi mengucapkan rasa terima kasih yang sebesarnya atas kemurahan hati Anda semua dalam membantu pengembangan channel ini. Setelah kira-kira 20 tahun lamanya berperang, kekuatan nasional Afghanistan secara keseluruhan telah menjadi sangat lemah. Afghanistan saat ini sangat membutuhkan dukungan finansial eksternal. Perubahan mendadak dalam situasi politik di Afghanistan telah membuat ketidakpastian bagi masa depan negara itu. Tidak peduli siapapun yang mengelola Afghanistan saat ini, asalkan bisa menjaga kerjasama ekonomi dengan negara lain dan bisa segera meningkatkan tingkat ekonominya di dalam negeri. Dan ini adalah keinginan terbesar dari semua warga Afghanistan. Tanah di Afghanistan adalah tanah yang sangat tandus, tetapi sangat banyak menyimpan kandungan mineral. Diperkirakan terdapat sekitar 400 juta ton batu bara dan 10 miliar ton biji besi. Selain itu, terdapat juga tambang tembaga, emas, dan 30 juta ton molybdenum, 19 triliun meter kubik gas alam, 3,56 miliar barel minyak, dan banyak lagi lainnya. Di antara endapan mineral yang belum dikembangkan ini, tambang tembaga Ainak adalah yang utama di Afghanistan. Tambang tembaga Ainak ini terdapat di Provinsi Logar, Afghanistan, dan ini adalah tambang dalam skala besar dan biji berkualitas tinggi. Menurut hasil eksplorasi sebelumnya, jumlah biji di daerah ini mencapai 450 juta ton dan dapat menghasilkan sekitar 30 juta ton biji tembaga. Ini adalah tambang tembaga terbesar di Afghanistan dan juga tambang tembaga terbesar kedua di dunia yang belum berkembang. Pada bulan April tahun ini, Kementerian Pertambangan Taliban Afghanistan mengumumkan bahwa China dapat terus mengoperasikan tambang tembaga Ainak. Sebagai negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia, konsumsi tembaga tahunan China telah mencapai 10 juta ton, terhitung 50% dari total konsumsi tembaga dunia. Seiring dengan kebangkitan China di bidang kendaraan energi baru, China perlu mengkonsumsi lebih banyak lagi sumber daya tembaga. Dan menurut para ahli, tembaga yang dikonsumsi untuk memproduksi kendaraan listrik setidaknya mencapai 80 kg. Dan jika dilihat dari kapasitas produksi kendaraan listrik China, maka konsumsi tembaga akan mencapai lebih dari 1 juta hingga 1,3 juta ton per tahunnya. Sedangkan produksi biji tembaga nasional China hanya menyumbang 10% dari total dunia. Ini yang membuat China harus mengimpor biji tembaga dalam jumlah besar setiap tahunnya. Tembaga murni yang dihasilkan dari tambang tembaga Ainak, skala outputnya akan mencapai 220.000 ton per tahunnya. Dan nilai total yang dihasilkan setidaknya akan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika per tahunnya. Selama kurun waktu 30 tahun masa penambangan yang dimiliki China, maka total nilai outputnya diperkirakan akan mencapai 50 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai keluaran dari tambang tembaga Ainak menyumbang sekitar 47% dari PDB tahunan Afghanistan, dan juga ini akan menyediakan lebih dari 10.000 pekerjaan bagi penduduk setempat. Dan yang perlu dicatat adalah bahwa tambang tembaga itu adalah dikelola China. Dengan kata lain, China bisa mendatangkan banyak pemasukan ke Afghanistan melalui tambang tembaga Ainak ini. Di samping China yang terus giat mempromosikan inisiatif Belt and Road-nya, dan jika tambang tembaga Ainak ini dapat digunakan sebagai titik terobosan, dukungan pemerintah Afghanistan terhadap pemerintahan China akan semakin meningkat. Maka dengan bergabungnya ke dalam inisiatif Belt and Road yang merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, hal ini terbukti saat China memenangkan tender untuk tambang tembaga Ainak ini di awal tahun 2007.
Namun dikarenakan berbagai masalah, tambang tembaga yang sangat besar yang diinvestasikan oleh China ini belum dimanfaatkan. Dan sekarang, tambang tembaga itu akhirnya mulai dibangun kembali setelah 15 tahun stagnasi. Kita mungkin akan bertanya, mengapa perlu waktu yang lama untuk memulai operasinya? Perlu diketahui bersama bahwa di saat itu, perusahaan dari Korea Selatan, Australia, dan negara-negara lainnya juga bersaing dengan China. Hingga pada akhirnya China berhasil memenangkan tender tersebut dan memperoleh hak 100% atas pengelolaan untuk eksplorasi dan pengembangan tambang tembaga Ainak. Sesuai kesepakatan, masa konstruksi proyek tersebut adalah 5 tahun, dengan masa penambangan adalah 30 tahun. China telah menginvestasikan puluhan miliar dolar di tambang tembaga ini. Afghanistan yang ekonominya relatif terbelakang sangat penting untuk melaksanakan proyek tambang tembaga Ainak. Di sini, perusahaan China juga membangun pembangkit listrik tenaga panas berkapasitas 400.000 kW, stasiun pompa air, dan juga pabrik pupuk fosfat. Selanjutnya, China juga membangun rumah sakit, sekolah, dan sebentar lagi China juga akan membangun pabrik baja dan jalur rel kereta api. Proyek penambangan tembaga Ainak adalah proyek kerjasama yang saling menguntungkan, walaupun awalnya ada sedikit permasalahan. Tambang tembaga tersebut terletak di daerah termiskin di Afghanistan dengan tingkat pengangguran tertinggi. Selain itu, penduduk setempat juga sangat tidak puas dengan pemerintahan saat itu. Saat itu ketika China berjanji akan memberikan ganti rugi yang cukup kepada warga daerah setempat, namun pemerintah daerah tidak menyerahkan uang ganti rugi tersebut kepada warga setempat, sehingga menyebabkan masa konstruksi proyek tersebut berulang kali tertunda. Dan setelah masalah kompensasi terselesaikan, masalah tersebut ditutup kembali pada tahun 2012 karena terjadi serangan bersenjata. Dan baru dimulai kembali pada tahun 2014. Namun di tahun 2015 sesuatu terjadi kembali. Ketika China menemukan situs arkeologi di area penambangan, dan kali ini media-media barat langsung menuduh perusahaan China bahwa perilaku penambangan China akan merusak peninggalan budaya dan situs bersejarah yang berharga. Di bawah tekanan opini publik internasional, maka proyek tersebut harus ditutup kembali. Konstruksi tambang tembaga Ainak yang seharusnya selesai hanya dalam 5 tahun, ternyata harus mundur menjadi 15 tahun. Dengan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Taliban Afghanistan mulai berkuasa, sekaranglah saatnya Afghanistan membutuhkan investasi asing. Komisioning tambang lembaga Ainak ini kini menjadi agenda lagi. Lantas, mengapa Afghanistan memilih bekerja sama dengan China? Kita semua tahu bahwa China adalah negara yang cinta damai. Selain itu, China juga telah memberikan bantuan jangka panjang ke Afghanistan. Ketika orang-orang di Afghanistan sangat kekurangan makanan dan kebutuhan sehari-hari, bantuan China lah yang memberi mereka harapan. Tercatat pada bulan Agustus tahun lalu, China menyumbangkan makanan dan bahan lainnya senilai 35,4 juta dolar Amerika Serikat ke Afghanistan. Pada bulan Juni tahun ini juga, ketika Afghanistan mengalami gempa bumi yang kuat, menewaskan lebih dari 1.000 orang dan menghancurkan puluhan ribu rumah, China juga memberikan bantuan uang dan material yang diperlukan ke Afghanistan. Selain itu, China juga menurunkan tim bantuan darurat kemanusiaan. China juga telah membuka jalur kacang pinus untuk memenuhi kebutuhan mendesak pembangunan ekonomi Afghanistan. Saat ini, sikap negara-negara di seluruh dunia terhadap Taliban Afghanistan masih sangat rentan, sehingga Taliban juga mencari terobosan yang dapat membantu mereka berintegrasi dengan dunia, dan mereka mempercayai China untuk menjembataninya. Dengan mengizinkan China memasuki Afghanistan untuk memproduksi tembaga, ini berarti juga bahwa Taliban berharap untuk menjalin kerjasama yang lebih mendalam lagi dengan China. Dan Taliban juga secara terbuka menyerukan bahwa semua kekuatan yang mengancam keamanan China akan kehilangan ruang hidup mereka di Afghanistan. China memandang pernyataan dan komitmen Taliban yang tulus adalah sebagai sebuah hubungan persahabatan. China juga menganggap Afghanistan sebagai negara yang gigih dan selalu menghormati terhadap rakyat Afghanistan. Hubungan kerjasama yang saling menguntungkan tentu akan membawa kedua negara ke masa depan yang cerah. China selalu menggunakan kekuatannya untuk merangkul negara-negara di seluruh dunia untuk menjadi sahabat dan mitra jangka panjang, karena kedamaian dan kemakmuran adalah hak hidup setiap manusia dimanapun berada. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan sampai jumpa di episode berikutnya.